Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk ngobrol bareng kalian. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah sekedar obrolan biasa. Jadi jangan dianggap terlalu serius ya. Kita mulai masuk ke inti pembahasan yang memiliki judul terlambat bukan alasan untuk tidak mencoba bisnis. Nah, terlambat dalam mulai bisnis bisa disebabkan oleh berbagai hal. Maka dari itu akan lebih baik kita mulai dengan pertanyaan dulu ya. Kan biasa tuh, kita tuh harus tahu nih terlambatnya gara-gara kenapa dulu. Apakah gara-gara dari apa? Usia atau umur, atau alasan gara-gara momen atau tren, atau mungkin alasan terakhir itu gara-gara ada ucapan orang lain yang bilang kalau kita tuh udah terlambat. Nah, kita akan mulai menjawab pertanyaan tadi supaya kalian akan lebih yakin gitu ketika kalian ingin memulai suatu hal gitu kan. Kita harus jawab dulu tuh pertanyaan tadi. Nah, kita mulai dari apa? Usia atau umur dulu. Jadi katanya kita terlambat gara-gara usia atau umur. Kan kalau umur tuh biasanya berhubungan dengan waktu ya. Dan waktu yang udah terlewat itu nggak mungkin untuk kembali. Jadi nggak mungkin kita mengulang masa lalu tuh nggak mungkin. Nah, apakah gara-gara waktu gini atau usia ini kita itu berhenti gitu untuk mencoba suatu bisnis? Nah, jawabannya enggak. Alasannya kenapa? Karena yang pertama nih ya, yang pertama itu alasan dari kemampuan ekonomi. Nah, biasanya kalau orang yang udah lebih tua ya, dan berumur tuh biasanya dia sudah memiliki tabungan yang cukup. Jadi kalau mulai bisnis modalnya udah ada. Jadi dia nggak perlu ngumpulin dari mana-mana lagi. Dia cukup menggunakan kekayaan dirinya gitu. Jadi nggak terlalu sibuk mencari modal dari luar gitu. Dia cukup menggunakan tabungan yang ia punya gitu, misalnya kayak gitu. Ataupun kalau misalnya alasan lain ya, kayak dia itu kan kalau umurnya udah di atas atau lebih dewasa itu ini koneksinya lebih luas, kan dia udah bertemu banyak orang nih dari perjalanan karirnya nih ya, dari usia muda sampai menuju usia yang lebih tua, pasti bertemu lebih banyak orang, koneksinya lebih luas sehingga pengalaman lebih banyak gitu kan. Jadi dia kalau misalnya membutuhkan orang yang ahli di bidangnya, mungkin dia bisa menghubungi orang tersebut kayak minta saran ataupun mempekerjakan orang tersebut, orang yang ahli gitu. Jadi nggak perlu sibuk-sibuk nyari orang baru gitu, yang orang dikenal udah ada misalnya kayak gitu. Lalu eh, alasan yang ketiga itu tentang kedewasaan. Jadi kalau orangnya udah usianya lebih tua, biasanya berpikirnya itu akan lebih dewasa juga. Kan dia udah melihat lah bagaimana kehidupan mudanya. Nah, saat dia menjadi tua, dia akan pelajari kehidupannya. Oh, ini ada yang salah, ada yang benar, dan dia bisa mengambil pelajaran apa-apa yang bisa diperbaiki lah. Sehingga pemikiran itu lebih dewasa. Ketika mengambil keputusan, dia bisa memiliki keputusan yang baik gitu lah. Misalnya seperti itu. Ya, lalu alasan berikutnya itu pertimbangan dari pengalaman. Ya berhubungan sama koneksi tadi. Kalau pengalamannya udah bagus karena dia pasti sebelum dia sampai usia tua atau di masa mudanya, dia pasti udah bekerja pada orang lain. Jadi dia udah bekerja dulu jadi karyawan, terus ngerasain apa ya, bagaimana mungkin gajinya kecil sampai dia dipromosikan gitu. Dia udah merasakan. Jadi pengalaman-pengalaman yang udah dia rasakan itu bisa diaplikasikan ke bisnis yang ia buat. Jadi apa misalnya dia pernah mengalami suatu kegagalan dalam usahanya di perusahaan gitu. Nah, dia bisa pelajari tuh kenapa perusahaan yang dia tempat kerja itu bisa gagal gitu, bisa nggak berhasil. Nah, ini bisa terapkan apa yang gagal di perusahaan sebelumnya di tempat dia kerja, dia bisa sukseskan di eh, bisnis yang dia buat gitu. Jadi pengalaman itu sangat penting. Lalu kita harus buktikan juga bahwa umur itu bukanlah pembatas, tapi pemikiran itulah yang membatasi diri kita. Jadi kalau misalnya usia itu sebenarnya nggak membatasi diri kita,
tapi pemikiran bahwa kita ini nggak mampu, kita mah udah tua, atau kita mah udah terlambat gitu. Nah, pemikiran itulah sebenarnya yang menjadi pembatas dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita sebenarnya memiliki potensi kita 100 misalnya, tapi kalau kita mikirnya ini mah gak sampai 100, 80 aja udah bersyukur. Nah, kita udah membatasi tuh nilai diri kita yang harusnya mampu melakukan 100 jadi 80 gitu. Kayak gitulah contohnya. Nah, itu kalau dari bahas dari masalah pertanyaan usia atau umur gitu. Selanjutnya kita mulai bahas masalah momen atau tren atau masalah viral. Jadi kan ada momen atau tren tertentu yang membuat suatu bisnis itu sangat mekar atau sangat sukses gitu. Nah, jadi alasan tren itu ada biasanya ada suatu kejadian atau peristiwa yang unik sehingga orang-orang tuh sangat tertarik dengan produk atau bisnis tertentu gitu kan. Nah, kayak misalnya orang-orang tuh nganggap kita tuh mau mulai bisnis ini tuh karena ngikutin tren gitu kan. Kalau tren udah lewat gimana gitu. Apakah kita harus meneruskannya terus atau kita harus tetap kekeh aja gitu, atau berhenti aja gitu. Kita harus tetap melanjutkan atau berhenti ketika tren udah lewat gitu. Lalu ketika tren itu muncul biasanya banyak gitu kan, orang lain ngikut juga. Jadi nggak cuma kita nih berpikiran kalau ikutan jual, orang lain juga pasti ikutan juga lah. Gak mungkin kita doang yang bisa mikir kayak gitu kan, pasti saingan muncul banyak kan. Nah, seperti itu. Jadi saingan banyak gitu. Itu menjadi pertimbangan kan dari diri kita sendiri gitu. Lalu ketika tren udah lewat nih ya, udah saingan banyak, kalau trennya udah lewat ya permintaannya turun, permintaan dari konsumen gitu. Jadi volume pembeliannya itu sudah berkurang gitu. Apakah dari tren tadi itu, tren yang atau momen udah lewat tadi, apakah kita harus berhenti untuk mulai bisnis? Jawabannya ya tidak juga. Karena nih ya, alasannya tuh karena tren atau momen atau kita bisa bilang viralnya itu biasanya itu emang sementara. Tren atau momen tuh emang sementara. Jadi kadang bisa muncul, kadang bisa berhenti juga. Jadi redup sendiri. Kayak misalnya gini ya, kayak yang muncul sementara itu mungkin ada kejadian tertentu gitu. Kayak momen sementara itu kan kayak misal hari libur kan. Misalnya libur itu saat masuk sekolah itu kan kayak barang-barang tulis itu kan jadi momen juga. Jadi orang-orang pada beli gitu. Itu kan momennya ada itu. Tapi kan akan lewat juga momennya. Nah, terus tren juga itu bisa berulang. Jadi ada tren yang mungkin berulang setiap tahun ada, misalnya hari raya, kayak lebaran lah. Lebaran itu kan setiap tahun ada. Misalnya kayak puasa gitu. Setiap tahun pasti ada. Terus lebaran setiap tahun ada. Tahun baru. Nah, tiap tahun itu terulang. Jadi kita jangan fokus pada tren yang sudah terlewat, tapi kita bisa memperkirakan lah tren itu emang sementara dan bisa terulang juga. Lalu tren itu juga bisa dibuat. Nah, ini biasanya pekerjaan orang ini marketing. Jadi bagaimana memasarkan suatu barang supaya konsumen ini tertarik, atau membuat suatu barang itu menjadi suatu ya barang yang terkenal, yang unik dan diinginkan oleh banyak orang. Nah, itu juga bisa dibuat viral gitu, satu barang gitu. Nah, berarti kan itu ada ilmunya juga, kita harus belajar nanti. Atau enggak kalau misalnya viral udah nggak ada atau tren udah lewat, kita juga bisa buat barang yang unik dan berbeda dari orang lain. Jadi produk yang kita buat itu mungkin sama nih ya fungsinya, tapi memiliki keunikan sendiri yang berbeda. Misal dari coraknya, dari harganya, mungkin aja kayak gitu, atau dari ceritanya atau sejarahnya gitu. Jadi sejarah itu bisa kita jual untuk meningkatkan nilai suatu barang kepada konsumen tuh. Sehingga kalau momennya lewat, barang kita masih tetap diinginkan karena barangnya itu berbeda dari orang kebanyakan gitu. Nah, terus yang terakhir pertanyaan tentang ini ya,
Tadi kan momen udah tuh, momen usia udah. Terus yang terakhir tuh tentang, oh ya, gara-gara omongan seseorang, misal orang lain ini ya, kayak ngeremehin, terus apa ya, mengolok-olok lah usaha yang kita buat misalnya, ataupun berpendapat negatif ataupun pesimis lah kata-katanya gitu. Jadi kayak kita mulai usaha, orang lain tuh biasanya banyak yang komen, wah ini mah nggak bakal berhasil, ini mah gagal, atau nggak bakal sukses lah. Orang-orang pada ngomong kayak gitu. Apakah kita harus berhenti gitu ketika mendengar perkataan orang seperti itu? Apakah kita harus tidak meneruskan gitu? Jawabannya enggak juga. Alasannya kenapa? Karena orang lain tuh bisa berpendapat, tapi ini kan hidup kita, yang menentukan tujuan hidup, target hidup kita tuh diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita berhasil, kita sukses, yang menikmati itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Maka dari itu, kalau orang lain bilang, wah ini mah bakal gagal, ini mah bakal bangkrut, nggak bakal berhasil, ya itu kan pendapat kamu. Tapi saya akan buktikan bahwa diri kita tuh mampu untuk melakukan. Kita harus buktikan perkataan orang lain tuh salah. Karena alasan kedua tuh gara-gara nggak semua pendapat orang lain tuh benar. Jadi karena ini hidup kita, orang lain boleh berpendapat, tapi masalah benar atau tidak kita yang bisa membuktikan. Kalau misalnya kita setuju sama orang yang ada di sekitar kita nih, ya kita ngikut arus doang loh. Jadi kayak nggak ada perlawanan sama sekali kan, kayak ngikut arus aja gitu. Kita harus jadi sesuatu yang bisa punya fondasi lah, punya akar yang kuat. Ketika banyak angin datang gitu, kita jangan sampai terbang ikut terbawa, tapi kita harus berdiri tetap di fondasi kita, tempat berdiri itu. Jangan sampai ikut-ikutan sama orang lain gitu. Nah, terus yang alasan ketiga ya, kalau misalnya pendapat itu tuh karena ini ya, orang apa ya, sukses itu pasti berbeda dari orang lain. Kita anggap aja orang sukses itu hanya 10% lah. Nah, berarti dari 10% ini ia mampu berbeda dari 90% orang kebanyakan. Jadi entah, nggak tahu kenapa ya, alasannya banyak ya. 10% ini mungkin dia belajar lebih banyak, wawasannya lebih luas, koneksinya lebih apa ya, lebih bermanfaat, lebih apa ya, lebih membantu dia untuk membantu usahanya. 10% ini mampu berbeda dari 90% orang kebanyakan. Jadi kalau misalnya kita ukur ya, ada persentase 100% gitu, 10% itu ada di atas gitu. Kenapa mereka mampu di atas? Karena mereka mampu untuk berbeda dari 90% orang kebanyakan. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang bilang ini hal yang nggak mungkin, maka kita bisa ngeliat 10% yang berbeda itu, yang kata orang nggak mungkin itu. Jadi jangan lihat 90% yang gagal gitu, tapi coba lihat kemungkinannya itu ada, tapi orang lain tuh takut untuk mencoba gitu. Jangan sampai kita menyesal gitu gara-gara nggak bisa mencoba, atau udah telat gitu sampai benar-benar nggak dapat kesempatan lagi. Nah, kita mulai masuk ke ini ya, tadi ya udah tuh ya, tadi masalah 3 pertanyaan tadi itu udah kejawab. Kita mulai masuk ke kesimpulan sama pesan. Nah, kata terlambat seolah menjadi pembatas dalam kehidupan, padahal bukan kehidupan yang batasi diri kita, tapi pemikiran diri kita lah yang batasi bagaimana kita bersikap gitu. Bagaimana kita bersikap untuk maju atau bergerak maju ke depan, berubah dari satu lokasi ke lokasi lainnya gitu. Dan sampai pemikiran kita ini membatasi kemampuan atau potensi yang kita punya. Banyak ide gitu, tapi nggak dilakukan. Nah, inilah yang biasanya terjadi. Pada akhirnya penyesalan itu yang akan muncul ketika kesempatan untuk mencoba itu udah nggak ada. Maka berikanlah kesempatan bagi diri kita untuk mencoba. Jika kita takut gagal, maka pelajarilah dari berbagai sumber, dari buku lah, dari video lah, ataupun dari orang lain yang mungkin udah sukses, ataupun orang ahli yang udah berpengalaman. Kita harus belajar dari orang itu. Jadi perluas wawasan kita sebelum kita melakukan sesuatu untuk meminimalisir potensi kegagalan atau kesalahan dari apa yang kita ingin lakukan. Jadi karena kita takut gagal nih, khawatir, wah ini nggak bakal berhasil, maka kita harus pelajari, jangan sampai kegagalan itu menjadi kenyataan. Kita harus menghindari bagaimana caranya. Itu dengan mempelajari tadi dari orang lain, dari video, dari buku, nah seperti itu. Lalu terus jangan berhenti, karena dunia ini terus berjalan dan berubah.
jangan pernah membatasi potensi ya, dan terus beradaptasi gitu. Jangan hanya kita udah berhasil nih terus kita berhenti, tapi kita harus terus berubah, terus berinovasi gitu. Jangan sampai orang lain itu menggantikan diri kita karena kita berhenti. Jadi kalau misalnya kita nggak ingin bergerak, maka orang lain yang akan melakukan, orang lain yang akan menggantikan diri Anda. Itulah, karena kesempatan itu adalah hal yang fair, atau orang lain tuh mampu untuk melakukan. Jika kita tidak mau melakukannya, maka orang lain yang akan melakukannya. Maka jangan sampai kita berhenti untuk berinovasi, untuk berubah dan jadi lebih baik. Kalau enggak ya bakal diserobot sama orang lain dong, karena orang lain juga punya hak untuk melakukan hal tersebut gitu, nggak cuma kita gitu kan. Lalu doa aja ya, semoga bagi semua orang yang sedang berusaha nih ya, itu dimudahkan untuk menggapai cita-cita yang ia inginkan gitu. Karena semua orang itu berhak untuk sukses di dalam kehidupannya gitu. Mudah-mudahan ya semua orang lah yang menyaksikan ataupun yang sedang berusaha lah itu dimudahkan dan meraih gitu apa yang dia inginkan, kita inginkan lah sama gitu. Oke, mungkin sekian obrolan yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan jika ditemukan banyak kesalahan atau kekurangan, maka itu semua bersumber dari diri saya sendiri. Di channel kita ini juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah, lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak, semoga bisa bermanfaat videonya. Saya tutup dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya, insya Allah.